Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Akram. Saya Hana. Saya Rachel. Saya Raja. Kami dari kelompok 2 kelas 10.5. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kembali hasil wawancara yang sudah kami lakukan kemarin. Untuk ekstra yang pertama adalah Nihongo Kurobu. Nihongo Kurobu adalah sebuah ekstra kurikuler di mana para anggotanya dapat belajar segala hal tentang Jepang dan juga berinteraksi dengan sesama anggota Nihongo Kurobu. Tidak hanya bahasa Jepang yang dipelajari di sini, ada juga budaya, kondisi maupun keunikan yang ada di Jepang. Jika kita ingin mendaftar di ekstra kurikuler Nihongo Kurobu ini, kita tidak harus melewati seleksi maupun dengan kriteria yang tinggi. Yang penting kita memiliki keinginan dan juga semangat belajar yang tinggi. Di ekstra ini juga kita akan dibimbing oleh kakak-kakak pembimbingnya juga. Oke. Keuntungan kita mengikuti ekstra kurikuler Nihongo Kurobu ini adalah kita bisa mengikuti lomba berbasis Jepang seperti pidato, puisi, maupun menulis kaligrafi. Ketika para siswa mulai jenuh dengan budaya belajar SMA Negeri 3 Yogyakarta yang sangat intens, Nihongo Kurobu menjadi tempat refreshing mereka. Karena di dalam ekstrakurikuler ini tidak hanya diajarkan tentang materi, tetapi terkadang diadakan kebersamaan internal seperti sharing anime atau manga favorit, mencoba hal unik Jepang, dan juga menonton anime bersama. Kesimpulannya, Nihongo Kurobu hadir di SMA Negeri 3 Yogyakarta bukan hanya ekstrakurikuler yang belajar bahasa Jepang. Di dalamnya, pelajar akan dipertemukan dengan berbagai macam keunikan budaya yang ada di Jepang dan orang-orang yang tak kalah unik dan seru. Bonding merupakan garis besar dari ekstrakurikuler Nihongo Kurobu ini, dibarengi dengan belajar hal-hal baru terkait dengan Jepang. Untuk konsep dari wawancara Nihongo Kurobu ini adalah judul kegiatannya adalah Bazar Budaya Jepang di Padmanaba. Untuk teknis pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya adalah setelah ujian akhir semester, tempatnya di lapangan tengah SMA Negeri 3 Yogyakarta. Pesertanya adalah anggota Nihongo Kurobu yang akan dilihat oleh semua warga sekolah, dan format kegiatannya adalah bazar. Rangkaian kegiatannya adalah pembukaan dari perwakilan anggota Nihongo Kurobu, dan juga akan ada bazar dengan membuka stand seperti makanan, kaligrafi Jepang, belajar bahasa Jepang, dan juga ada budaya Jepang. Tema kegiatannya adalah Kyoyu Tokato Taiken atau berbagi dan pengalaman. Konsep secara garis besar, kegiatan ini adalah bazar ringan yang digagas oleh para anggota Nihongo Kurobu untuk mempererat hubungan para anggotanya dan memberikan wawasan kepada warga sekolah tentang budaya, bahasa, makanan, dan juga keunikan yang ada di Jepang. Cara merealisasikan untuk kegiatan ini adalah yang pertama, membentuk panitia, berdiskusi bersama, mengajukan proposal, membentuk divisi-divisi, mempromosikan kegiatan, mengevaluasi bersama, dan juga melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya ada ekstrakurikuler Padkestra. Dari hasil wawancara Padkestra kami, Padkestra adalah ekstrakurikuler orkestra musik yang menjadi khas dari SMA Negeri 3 Yogyakarta karena jarang ditemukan di tempat lain. Padkestra mengadakan latihan rutinnya tiap hari Rabu dari pulang sekolah hingga jam 5 sore. Tetapi dengan banyaknya event yang memerlukan Padkestra, seringkali latihan di luar jadwal. Para siswa-siswi diajak untuk mengenal musik lebih dalam dan mengekspresikan diri mereka melalui musik. Padkestra juga banyak mengikuti event seperti GC, Fanbus, dan mengirim anggotanya untuk ikut event atau lomba luar sekolah. Dari Padkestra, anggotanya mendapat kesempatan yang lebih besar untuk berkompetisi di FLS 3N dan Gita Bahana Nusantara atau GBN. Banyak yang beranggapan jika Padkestra adalah ekstrakurikuler khusus untuk yang sudah ahli bermain musik. Menurut narasumber, anggapan itu salah. Padkestra adalah tempat bagi pelajar yang berminat dalam musik untuk bertumbuh bersama tanpa memandang kemahiran. Bahkan, bagi pelajar yang belum bisa membaca not balok dan minim pengalaman akan dibimbing dengan syarat niat belajar sungguh-sungguh. Selain itu, ada budaya khusus Padkestra seperti merawat alat musik sendiri dan pulang malam. Karena jumlah event yang padat, pemain orkestra diharuskan menjaga alat musik mereka dengan baik.
Event yang menumpuk pun juga membangun budaya pulang malam karena latihan yang bertambah terus seiring mendekati hari tampil. Intinya, Padkestra adalah wadah pelajar untuk menyalurkan bakat minat dan mengekspresikan diri dalam bentuk musik. Walaupun memiliki seleksi, Padkestra tidak membatasi siswa untuk mencoba dan mengajak siswa untuk berkembang bersama, baik yang sudah mahir maupun yang mulai dari nol. Di samping itu, Padkestra menjadi jembatan bagi para pelajar untuk berpartisipasi dalam event atau lomba musik. Untuk konsep baru atau ide baru untuk Padkestra, judul kegiatannya tampilan Padkestra di alam. Teknis pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya setiap 28 Juli bertepatan dengan World Nature Conservation Day. Tempatnya di Taman Kearifan UGM, bisa ke konservasi atau hutan lain jika ada yang lebih baik, atau ruang kaca outdoor. Pesertanya adalah seluruh anggota Padkestra dan warga sekolah maupun masyarakat di luar SMA Negeri 3 Yogyakarta. Format kegiatannya adalah orchestra performance. Rangkaian kegiatannya yang pertama pembukaan MC, kedua pembukaan dengan Jurassic Park theme John Williams, ketiga orchestral pieces dari berbagai media terkenal yang berkaitan dengan alam atau hewan atau tumbuhan atau lingkungan seperti Jurassic Park atau Jurassic World, How to Train Your Dragon, Princess Mononoke dan lain sebagainya. Isi music pieces yang akan dimainkan tergantung subtema. Yang terakhir penutupan MC. Tema kegiatannya adalah When Nature Ruled the World atau When Nature Ruled the Earth. Subtemanya tergantung dengan alam bagian mana yang akan diangkat. Bisa hutan, lautan, pegunungan maupun alam bagian lain. Konsep secara garis besar, kegiatan ini adalah penampilan Padkestra bertemakan alam dan relasinya dengan manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk kembali menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengasihi alam, juga sebagai saluran charity untuk konservasi dan organisasi alam seperti Yayasan Konservasi Alam Nusantara melalui musik. Cara merealisasikannya adalah membentuk panitia beserta divisinya dan melatih Padkestra, berdiskusi mengenai pelaksanaan event, menentukan subtema yang akan diangkat dan membagi divisi, mengajukan proposal kepada sekolah dan pemilik tempat yang akan digunakan, promosi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi bersama. Lalu ada hasil wawancara untuk Jubah Macan. Jubah Macan adalah ekstrakurikuler yang mempelajari cara bersandiwara dan teater. Di Jubah Macan terdapat jadwal mingguan latihan yang diampu oleh pelatih khusus. Namun, banyaknya event yang berkaitan dengan Jubah Macan membuat anggota-anggotanya sering ketambahan jadwal di luar ekstrakurikuler. Di dalam JM atau Jubah Macan, tidak ada kriteria atau seleksi yang harus dilalui untuk masuk. Tidak ada salahnya untuk berani mencoba adalah prinsip utama dari Jubah Macan. Jika sudah mendaftar, maka otomatis akan bergabung menjadi anggota JM. Para anggota baru akan dilatih dari nol hingga bisa tampil di panggung dengan percaya diri. Para anggotanya dapat mengekspresikan diri lewat karakter mereka dan bersenang-senang dengan rekan sesamanya. Hal itu pun didukung dengan adanya penbes atau pentas besar, perak, dan lainnya. Selain menjadi jembatan event seni teater, Jubah Macan telah menjadi tempat di mana siswa dapat menemukan keluarga kedua mereka. Karena maraknya latihan hingga larut malam, banyak yang memutuskan untuk bermalam di sekolah. Hal ini menjadi budaya sekaligus menjadi awal dari bonding sesama anggota Jubah Macan. Bangun tidur, mandi, makan, belajar, latihan, hingga tidur bersama-sama membuat Jubah Macan menjadi suatu ekstrakurikuler yang bersatu. Singkat cerita, Macan bukan ekstrakurikuler teater biasa. Di Jubah Macan, pelajar dapat bergabung dalam event dan mengekspresikan diri. Jubah Macan adalah keluarga yang rukun satu dengan yang lain dan siap menerima anggota keluarga baru dengan hangat. Lalu, untuk konsep barunya, judul kegiatannya adalah Teater Kolaborasi Pelajar SMA Jogja. Untuk teknik pelaksanaannya, untuk waktu setelah ujian kenaikan kelas. Tempatnya Taman Budaya.
serta pelajar SMA yang tergabung dalam ekstrakurikuler teater di sekolahnya. Lalu untuk format kegiatan, yaitu pertunjukan. Rangkaian kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dengan perkenalan pemeran dari masing-masing sekolah. Lalu yang kedua, pertunjukan bersama, drama dimulai. Lalu yang terakhir ada foto bersama sebagai bentuk kenang-kenangan. Tema kegiatannya adalah Together Stronger, bersama-sama lebih kuat untuk melawan perubahan zaman yang cenderung meninggalkan seni. Konsep acara secara garis besar, kegiatan ini adalah kegiatan untuk pelajar SMA Jogja yang memiliki minat dalam hal akting untuk bersatu, berkumpul, melestarikan, dan mempromosikan seni teater bersama-sama. Untuk cara merealisasikan, yang pertama membentuk panitia, yang kedua berdiskusi menentukan judul drama, yang ketiga oprek aktor dari semua SMA yang memiliki ekstra teater, lalu membentuk divisi, lalu mengajukan proposal, berlatih bersama, menyewa tempat, taman budaya, lalu melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir adalah evaluasi bersama. Selanjutnya adalah hasil dari wawancara ekstrakurikuler voli. Voli adalah suatu ekstrakurikuler yang sebenarnya lebih mengarah kepada komunitas. Voli diselenggarakan setiap adanya keinginan dari anggotanya untuk bermain dan berdinamika dengan anggota lainnya. Jadi latihan ekstra voli itu adalah keinginan dari setiap anggotanya. Jadi kalau si anggotanya bisa itu ya latihannya bisa. Dan konsep voli itu didasari oleh gagasan refreshing dan mencari kesenangan dengan teman, membangun kekompakan sembari menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Walaupun tidak memiliki jadwal tetap, para pemain tetap menaati aturan sekolah dalam perizinan dan peminjaman. Bagi siswa-siswi kelas 10 yang ingin bergabung dengan voli, itu tidak perlu takut karena tidak diharuskan untuk mahir dalam bermain voli. Bahkan bagi yang tidak tahu sama sekali cara main voli itu, mereka masih tetap dapat untuk bergabung asal memiliki antusiasme untuk belajar voli. Salah satu budayanya yaitu pulang malam. Cukup sering bagi pelajar untuk pulang larut malam demi menyelesaikan tugas atau event. Kebetulan juga anak voli sering menjadi bagian dari divisi setting dan sering membuat properti di bengkel. Voli juga menjadi relaksasi bagi divisi setting, selang-seling dengan tugasnya sendiri. Untuk kesimpulannya, voli adalah sebuah komunitas yang sangat terbuka bagi pendatang baru. Selain mencari keseruan, relasi, atau menjaga badan bugar, voli menjadi salah satu cara menjaga pikiran segar di tengah banyaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut untuk bergabung ke voli. Untuk konsep barunya yaitu judul kegiatannya adalah latihan rutin voli. Untuk teknis pelaksanaannya itu waktu pelaksanaannya ya latihan biasa dan tepatnya di lapangan voli SMA 3. Untuk rangkaian kegiatannya itu latihan rutin dan posisi para anggota itu bergantian setiap minggu dan 1 sampai 2 pemain akan menjadi pelatih dan menyiapkan menu baru. Pemain yang berganti posisi akan merasakan porsi latihan sesuai posisi dan tugas setiap posisi. Untuk temanya itu role play week. Jadi setiap 1 sampai 2 anggota menjadi pelatih dan posisi anggota bergantian setiap minggu. Untuk konsep secara garis besar, kegiatan ini adalah kegiatan untuk melatih anggota dalam berbagai posisi dan memberikan pengalaman setiap anggota dalam melatih maupun berlatih. Untuk cara merealisasikannya itu cukup gampang, hanya membuka pendaftaran untuk ekstra, membuat jadwal, mengumumkan kepada seluruh anggota voli dan latihan secara rutin. Untuk konsep kelima, judul kegiatan kami adalah Festival dan Lomba Film Pendek Tempat Manapan. Teknis pelaksanaannya adalah waktu pelaksanaannya setelah penilaian akhir tahun,
Tempatnya di lapangan tengah SMA Negeri 3 Yogyakarta. Pesertanya seluruh siswa kelas 10 dan 11 SMA Negeri 3 Yogyakarta. Format kegiatannya adalah pertunjukan atau festival film. Untuk rangkaian kegiatannya, yang pertama pembukaan MC festival, sambutan kepala sekolah dan ketua festival, pertunjukan film pendek tiap kelas, penilaian juri, feedback juri, dan pengumuman pemenang lomba. Lalu untuk tema kegiatan, Padmanaba di balik lensa. Subtemanya berbeda tiap tahun, tergantung apa yang mau diangkat. Lalu untuk konsep secara garis besar, kegiatan ini adalah festival film pendek sekaligus lomba yang memberi wadah bagi para siswa-siswi SMA Negeri 3 Yogyakarta untuk menguatkan ikatan kelas, berkolaborasi, bekerja sama, dan meningkatkan jiwa kesenian para siswa-siswi. Cara merealisasikannya, membentuk panitia pengurus festival, berdiskusi bersama dan membagi divisi, mengajukan proposal kepada sekolah, promosi kegiatan dan menginformasikan ke tiap kelas 10 dan kelas 11, melaksanakan kegiatan dan evaluasi bersama. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa join podcast. Tiga. Dadah. Niat di bos sampai malam.